Anda kembali bersama kami, Mas Pratama. Kami ingin Ya. mengetahui apakah dari Mas Pratama sendiri sudah memiliki data seberapa besar ataupun seberapa aktif PUBG ini digunakan oleh anak? Ya, kalau kita melihat ya pelaku pemain game ini di Indonesia itu hitungannya sudah jutaan gitu, ya kan. Artinya memang ini game yang disukai oleh banyak anak Indonesia. Tadi Mbak ini sudah ngomong bahwa ini game yang kalau kita tanding gitu, kita itu jadi juara Prestis, gitu, ya kan? gitu, ya. Prestasinya itu luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya daripada kita ribet melakukan pembatasan game ini gitu, lebih baik yang tadi itu IGRS dibikin gitu. Kemudian campaigns terhadap bagaimana pengaruh media sosial ini supaya tidak berpengaruh terhadap anak-anak yang main gitu. Atau bahkan gini Bang Dirjen, membuat sertifikasi game mana yang aman dimainkan oleh anak Indonesia gitu dari Komdigi gitu. Nah, itu menurut saya bagus tuh gitu. Jadi sudah Komdigi juga ikut melakukan uji testing gitu bahwa ini game-game yang memang aman digunakan oleh anak-anak Indonesia gitu. Hal seperti itu termasuk juga nanti ngomongin masalah kurikulum pendidikan dan lain-lain gitu. Karena akhirnya nanti akan dikembalikan kepada anaknya masing-masing gitu. Apakah game tersebut gitu akan memberikan dampak yang positif atau negatif? Karena kalau kita main game sebenarnya kita juga belajar ini loh, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik gitu, berstrategi dan lain-lain ya. Apapun itu gamenya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah game-game tersebut yang mengajarkan perang dan lain-lain gitu, kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi di luar itu gitu, karena kesenangan anak Indonesia ini ada jutaan orang gitu. Nah, mereka mau masuk dari game-game tersebut itu. Nah, oleh karena itu yang dikejar itu adalah orang-orang itu nih, para radikal-radikal itu yang mau mempengaruhi orang Indonesia gitu. Nah, tadi kenapa saya bilang radikal Mas Iqbal gitu, karena dari patternnya si pelaku ini gitu, ya kan, dari barang-barang yang dimiliki, dia udah kelihatan terpapar ide-ide yang sangat radikal gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita kejar. Bagaimana kita mau melakukan pengawasan, bagaimana intelijen ini bisa bekerja dengan baik, bagaimana ruang digital ini semuanya bisa diawasi, bukan dibatasi ya gitu, diawasi itu dalam arti yang positif ya gitu. Sehingga masyarakat kita ini bisa hidup dengan nyaman dan tenang di dunia maya yang ada di Indonesia gitu. Baik, Mas Alex silakan direspon. Apakah memang dari Komdigi sendiri sudah ada permainan ataupun game yang memang ramah khususnya untuk anak? Mbak Windy, tadi saya sudah sampaikan dengan Indonesia Game Rating System kita ini nantinya ketika dia berlaku di Januari 2026, setiap platform game itu akan mendapatkan label batas usia tadi. Jadi yang mana game itu di bawah 13 tahun, di mana yang 13 tahun ke atas, yang mana 16 tahun ke atas, dan yang mana yang 18 tahun ke atas. Nah, ini dilakukan oleh para pengembang gamenya atau dari industri gamenya sendiri melakukan self assessment. Baru kemudian nanti diverifikasi oleh Komdigi, dan secara terus-menerus nanti Komdigi tentunya dengan menggunakan teknologi yang ada akan melakukan pendeteksian selama game ini berada di ruang digital kita. Sehingga kalau terdapat ada satu indikator yang disebutkan ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan oleh para pemilik game ini, ratingnya tidak sesuai, itu tentunya nanti akan masuk ke sanksi yang sudah disiapkan. Namun begini Mbak Windy, sekali lagi tadi beberapa narasumber sudah menyampaikan, ini tidak hanya kita bisa melihat dari satu sisi saja, dari misalnya dari platform-platform itu, tetapi adalah benar bahwa ada peran serta dari orang tua, dari pihak sekolah juga yang kita dorong untuk bisa berperan aktif di situ untuk bisa mengoptimalisasi pengawasan terhadap anak-anak kita di ruang digital saat ini. Karena kita ketahui bahwa anak-anak kita ini adalah natif dari ruang digital gitu. Mereka lahir di dalam ruang digital, artian
sudah sedemikian banyak akses ruang digital kita itu sudah sangat besar, 80% penetrasi internet di populasi kita, dan dari 80% dari populasi itu 48% pengguna internet itu adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% itu 80% anak kita yang mengakses internet rata-rata mengaksesnya itu durasi 7 jam per hari. Sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kami juga mendorong peran serta orang tua, peran serta sekolah yang kami lihat juga merupakan salah satu kunci penting untuk bisa mengoptimalisasi pengawasan anak di ruang digital kita selama anak-anak kita beraktivitas. Demikian Mbak Windy. Baik, Mbak Inai sendiri, jika kami ingin mengetahui, Mbak Inai sendiri kalau bermain itu kira-kira berapa lama? Kalau saya sendiri memang udah ada screen time-nya. Jadi di device manapun udah ada screen time-nya, di mana kalau misalnya sudah, ini nggak berlaku untuk game doang ya, untuk social media, untuk apapun kecuali mungkin media untuk texting ya, saya udah kasih time-nya sendiri sih, biar nggak overtime untuk menggunakan social media kebanyakan ataupun platform-platform lainnya. Jadi biar saya sendiri pun juga ada batasan kontrolnya, dan itu pun sebenarnya dari orang tua juga udah bisa melakukan itu terhadap anaknya. Jadi memang diberlakukan screen time tertentu yang dibolehkan, mungkin kayak cuman boleh main 2 jam sehari seperti itu, tanpa orang tuanya harus memberi pengawasan aktif. Jadi memang udah ada terlock, dan jika mau nge-unlock itu harus pakai password ataupun login email tertentu, di mana anak sudah terbatasi ya. Itu saya aja dewasa sudah melakukan itu, ya apalagi orang tua bisa melakukan itulah ke anaknya juga. Itu bisa menjadi salah satu tips ya, begitu ya Mbak Inai. Nah, kami juga ingin menanyakan kepada Mbak Inai, dengan adanya komunitas dari gamer sendiri, apakah perlu perlibatan dari komunitas tersebut terhadap pemerintah agar bisa mendapatkan peraturan yang sesuai? Menurut saya itu, bagusnya itu adalah PBSI ya. PBSI aktif untuk melakukan tektokan dengan pemerintah langsung untuk membuat komunitas lagi, membangun dan mengasih awareness lebih. Apalagi di PBSI sendiri juga ada sekolah e-sport ya Pak, dan sekolah e-sport dan aktivitas ekstrakurikuler e-sport, di mana mereka merangkul orang-orang dengan hobi yang sama, itu menjadi lebih positif kegiatannya gitu. Ya, Mas Iqbal, ini artinya harus ada kesadaran dari lingkungan, dari orang tua, dari sekolah, dan juga dari anak itu sendiri. Namun kita ketahui dengan semakin berkembangnya era digital, tidak semuanya ini bisa ikut dengan perkembangan yang semakin cepat tiap harinya. Ya, saya melihat justru ini kebetulan Hari Ayah sedunia ya. Jadi saya melihat justru peran ayah ini penting, bukan hanya ibu loh. Karena kadang banyak ibu terlalu dominan, ayah kurang. Justru keterlibatan ayah ini kita dorong untuk kalau dia main sama anaknya itu kayaknya asik punya ayah yang juga di situ sambil ngingetin tapi sambil main. Tetapi lagi-lagi fatherless ini juga menjadi isu di Indonesia. Banyak ayah yang nggak peduli dengan apa yang dilakukan anaknya, banyak ayah yang cuek, banyak ayah yang tidak dekat dengan anak. Padahal momentum ayah hadir dengan anak itu luar biasa, membentuk kepribadian anak yang percaya diri, termasuk keluarga harmonis. Kalau keluarganya berantem terus, cerai, itu anak akan minder dan akhirnya menarik diri, dan game menjadi solusi satu-satunya karena mereka kesepian dan mereka frustasi dengan dirinya. Baik, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mbak Inai, terima kasih juga Mas Pratama, Mas Alex, terima kasih juga waktunya bersama kami. Tentunya kita harapkan yang terbaik agar generasi penerus ini juga bisa berada di lingkungan yang aman maupun kondusif. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.